Ada kisah kepahlawanan sekaligus mengharukan di tengah konflik yang melibatkan orang Papua dan pendatang pada 29 Agustus lalu. Cerita itu muncul dari laki-laki bernama Ramah. Ia melepas identitasnya sebagai wartawan dan memilih menolong 20 perempuan asli Papua yang terjebak di antara aparat dan massa yang menamakan diri Paguyuban Nusantara di Entrop, Jayapura. Ramah mengesampingkan risiko keselamatannya karena berada dalam barisan orang Papua yang menggelar demonstrasi yang berujung kerusuhan. Ramah sendiri berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara. Ia pertaruhkan nyawa dengan menyelamatkan 20 perempuan Papua, mulai ibu-ibu sampai anak-anak, dengan mengantar mereka ke daerah aman yang jaraknya 10 km. Ramah menempuh 5 kali perjalanan di rute yang berbahaya itu. Tidak lama kemudian saya turun, lihat ada masa pendemo yang katanya kloter ketiga. Nah, di situ saya mulai masuk pelan-pelan lewat terminal PTC. Saya tanya sama masyarakat Papua situ, "Kakak, ini yang kloter keberapa?" Nah, ini hitung kloter ketiga. Sudah. Di situ saya lihat ada polisi dari belakang kawal yang kloter ketiga ini. Saya mulai start motor pelan-pelan ikut masuk ke rombongan mereka ini. Sampai di pas depan PTC yang di jembatan, di situ kami berhenti. Yang Paguyuban yang masa balasan ini serang sambil bawa parang alat senjata tajam. Mereka serang dengan kata serbu. Di situ saya juga ikut lari ke samping tembok. Di situ saya melihat saudara-saudara saya dibantai betul, dipukul. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tidak lama kemudian istri saya telepon. Katanya, "Ayah pulang di sekalian RT RW kumpulkan warga." Sambil katanya mau ada penyerangan di situ. Sementara jalan sudah ditutup. Saya juga dilema, mau pulang atau mau tolong saudara-saudara saya yang Papua ini sudah. Situ saya bilang mereka, "Kalian tenang saja di sini, tidak apa-apa, tidak ada yang ganggu." Saya bilang, "Tenang saja di sini, jangan kemana-mana, jangan bikin gerakan tambahan." Mereka menangis saja, menangis, "Pade, tolong kami Pade." Saya bilang, "Kalian di sini saja, jangan bikin gerakan tambahan." Yang anak SD ini bilang ke saya, katanya, "Pade, saya haus, tolong ambilkan saya air minum." Saya dorong motor pelan-pelan. Saya bilang, "Keteng jangan lihat kanan kiri, keteng jangan lihat belakang, lihat ke depan saja." Sudah, mereka sambil menangis, ada yang ketakutan, ada yang gemetaran. Saya bilang, "Mari kita jalan pelan-pelan saja." Masuk ke dalam terminal. Sampai di dalam terminal saya tanya mereka, "Mama, adik, kakak, kamu semua tinggal di mana?" Ada yang jawabnya di Expo, ada yang di Sentani, ada yang di Furia, ada yang di Kota Raja. Saya bilang, "Kamu tunggu di sini, nanti saya antar kamu dua orang atau 3 orang. Kalau yang agak besar saya antar 2 orang. Kalau yang kecil saya antar 3 orang. Jadi satu motor itu 3 sama 4 orang. Saya antar dong di pos polisi sekalian." Itu yang pertama. Yang pertama saya bilang, "Kamu tunggu di sini, kamu jangan kemana-mana." Saya bilang, "Kamu tunggu di sini dulu, saya pulang ambil yang lain lagi." Di situ saya bolak-balik 5 kali ambil mereka. Sampai di situ saya tanya lagi, "Nanti sampai di sini saya antar yang dekat dulu, nanti yang terakhir saya antar yang jauh." Ketika memutuskan menolong, apakah Rama juga menghitung
risiko yang akan dihadapi Rama. Bahkan, ini kan bisa kehilangan nyawa juga. Tidak, saya tidak ada pikiran lain selain saya mau selamatkan mereka ini. Saya tidak pikirkan keselamatanku sendiri. Karena dari istriku telepon untuk suruh pulang, sebenarnya kalau saya mau pulang bisa. Tapi saya sebagai manusia, saya juga cari makan di sini. Saya tolong saudara-saudara saya yang Papua ini. Saya bilang bismillah, saya lari peluk mereka. Di luar Rama sebagai jurnalis, apakah juga ada dilema ketika melihat kelompok orang Papua ini kan juga membakar rumah, ruko milik orang yang satu daerah dengan Rama. Tapi kenapa kemudian Rama memilih untuk menolong mereka? Sebagai manusia, walaupun saya sebagai pendatang yang pukul mundur masa pandemi ini, mereka yang Papua ikut bakar-bakar, tapi saya tidak ada sama sekali rasa benci. Yang saya tahu ini, saya mau selamatkan yang dipukul ini. Saya mau selamatkan mereka. Sambil menangis, sudah menangis, tambah gas air mata, tambah menangis lagi. Saya lari, selamatkan mereka. Saya tidak pikirkan yang lain. Sepanjang jalan kami cerita, pas sampai di expo, saya turunkan mereka. Saya senang sekali lihat mereka senyumnya di situ. Pas pulang ini, habis saya antar mereka, saya lega, rasa sakit itu hilang.